kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiknya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Shalom saudaraku, video ini adalah tanggapan terhadap debat Pendeta Ezra Soru dengan Ustadz Kainama yang terjadi kemarin ya, dengan tema Historical Jesus. Lalu subtemanya, apakah Yesus pernah disalibkan, mati dan bangkit dari kematian? Jadi dalam debat ini, Pendeta Ezra Soru dengan tesis yaitu Yesus mati dan dibangkitkan, sedangkan Kainama menjadi pihak antitesis dengan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Saya anggap teman-teman semua sudah menyaksikan video live-nya ya kemarin, jadi ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa Kainama kalah telak, bahkan tidak layak disebut sebagai pendebat. Karena memang setiap argumentasinya sama sekali nggak ada bobot dan nggak ada isinya. Baik, langsung aja kita akan membahas setidaknya ada 5 kegoblokan Kainama ketika debat dengan Pendeta Ezra Soru. Yang pertama, Kainama memulai debat dengan antitesisnya bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi sayangnya tidak memakai literatur ilmiah, tetapi justru dia mengutip beberapa sumber dari Google. Dan sumber tersebut adalah sumber-sumber yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan data historikal ataupun data sejarah. Dan kalau kita memperhatikan, yang dipaparkan Kainama justru adalah tafsiran-tafsiran minor yang tentu saja nggak bisa divalidasi begitu saja kebenarannya. Baru kali ini saya lihat orang debat bukannya bawa data, malah bawa tafsiran. Ini aneh ya, padahal temanya kan Historical Jesus. Artinya kan harus ada data historis dong, bukan malah bawa tafsiran-tafsiran yang ngawur. Lalu yang kedua, kocaknya ketika Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa itu bukan data historis tetapi hanya tafsiran, dan kemudian Pendeta Ezra Soru meminta data historis yang benar-benar bisa dianggap sebagai data bahwa Yesus Kristus tidak mati. Kainama dengan entengnya mengatakan bahwa nggak ada bukti katanya. Ini adalah jawaban paling goblok yang pernah saya dengar sepanjang peradaban manusia. Kalau Kainama nggak punya bukti, lalu untuk apa dia turun debat menjadi antitesis bahwa Yesus tidak mati? Ya, ngapain dia turun debat kalau dia nggak bawa bukti? Ya, jadi itulah mengapa akhirnya Pendeta Ezra Soru pun mengambil alih untuk memberikan bukti ataupun data bahwa Yesus itu pernah disalibkan, mati dan juga dibangkitkan. Bukan hanya data dari Kristen saja atau data dari bapak-bapak gereja, tetapi juga ada data-data sekuler dari para sejarawan di abad mula-mula. Nah, ini baru namanya bawa data, bukan hanya tafsiran, bukan hanya asumsi seperti si Ustadz Kainama yang blow on ini. Lalu yang ketiga, ini lucu teman-teman. Kainama dan moderator serta audiens Islam yang hadir pada waktu itu kelihatan panik ketika Pendeta Ezra Soru sempat menyinggung tentang ijazahnya Kainama yang S3 Israel ya. Padahal Pendeta Ezra Soru sedang menganalogikan bahwa untuk mendukung sesuatu, ya, itu harus ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi maka harus didukung dengan bukti. Sama halnya dengan ijazahnya Kainama. Tentu harus didukung dengan bukti dong, kalau itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Pendeta Ezra Soru memakai analogi ini untuk menjelaskan kebodohannya Kainama. Tetapi sepertinya moderatornya panik, bahkan Kainama panik, bahkan juga ada beberapa audiens yang panik ya, dan sempat terdengar katanya jangan serang pribadi katanya. Loh, bagaimana mungkin hanya menyinggung soal ijazah, menyinggung soal pendidikan akademis, itu dianggap sebagai menyerang pribadi. Nah, ini lucu ya. Jadi dari sini kita kelihatan sepertinya mereka ini memang sengaja menutupi hal ini karena mungkin sudah kadung malu kalau Kainama nggak bisa membuktikan ijazahnya.
Bahkan dikatakan serang pribadi katanya. Ya kalau memang nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah, ya udahlah ngaku aja lah. Nggak usah harus ditutup-tutupin seperti itu, bahkan sampai dikatakan menyerang pribadi. Itu kan hanya analogi, tapi kenapa sensitif sekali sepertinya ya kalau membahas tentang ijazahnya Kainama ini. Ya walaupun akhirnya Pendeta Ezra Soru nggak meneruskan ya, karena dari sini aja kita udah lihat bahwa sepertinya mereka ini kompak untuk menutupi ijazahnya Kainama yang memang nggak ada buktinya, teman-teman. Lalu yang keempat, dalam paparan materi yang disampaikan oleh Kainama, terlihat bahwa Kainama ini sama sekali nggak menguasai tema. Bahkan saya ragu ya, dia ini mengerti nggak sih sebenarnya arti dari historical gitu? Atau bahkan arti dari eksplisit ya? Ngerti nggak sih dia dengan dua hal ini gitu loh? Karena begini teman-teman, temanya kan historical atau sejarah, tetapi Kainama lebih banyak berasumsi tanpa data, berdasarkan kemauannya dia, berdasarkan seenak udelnya dia teman-teman. Bahkan ketika diminta, ya di mana data eksplisit yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus gak pernah mati, bukannya menjawab, Kainama malah curhat dan lari ke sana kemari ngalor ngidul seolah-olah dia ingin mengulur-ngulur waktu, teman-teman. Ini kan lucu ya. Harusnya kalau debat akademis ya tunjukkanlah data-data yang valid, yang akurat gitu. Tapi kok malah ngalor ngidul tanpa data dan yang ada justru asumsi dan curhat-curhat, teman-teman. Aduh, ini benar-benar kocak sih Kainama ini ya. Lalu yang kelima, yang terakhir ya, ini terjadi ketika sesi tanya jawab. Tidak ada satupun pertanyaan dari pihak Kristen yang bisa dijawab oleh Kainama. Karena ketika ditanya apa, Kainama malah menjawab apa. Sama sekali nggak menyentuh esensi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, teman-teman. Malahan dia terlihat sering mengulur-ngulur waktu dengan menyapa audiens, bahkan sampai dia sapa dokter, dia sapa guru ngajinya, dia sapa orang-orang yang dianggap sebagai tuan guru. Ini ngapain? Harusnya jawab aja pertanyaannya, jangan malah nyapa-nyapa orang untuk mengulur-ngulur waktu. Ya kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab kan selesai. Kalau begitu kan kelihatannya jadi panik ya, kelihatan bodoh lah gitu ya, karena yang ada mengulur-ngulur waktu dan malah menyapa-nyapa audiens yang hadir, teman-teman. Jadi di sini terlihat sekali bahwa Kainama ini seperti orang bingung dan sepertinya dia sudah cepat-cepat saja supaya debat ini segera berakhir. Karena dia nggak tahu lagi harus ngomong apa, teman-teman. Dan itu terlihat dari raut wajahnya yang panik dan stres. Saya yakin habis dari debat ini, Kainama pasti trauma dan dia tidak akan pernah mau debat lagi, teman-teman. Karena udah terlihat kualitasnya dan kapasitasnya ya seperti ini, tolol bin dungu, teman-teman. Ya, jadi itulah 5 kelucuan Kainama dalam debat kali ini ya, teman-teman. Saya sih sebenarnya udah nggak expect dari awal ya, bahwa Kainama ini bisa memberikan ya minimal sedikit perlawanan lah dengan Pendeta Ezra Soru ya. Bagi saya, debat dengan Kainama ini ya saya anggap cuma lucu-lucuan aja gitu ya. Bahkan jika dibandingkan dengan debat dengan Donditan yang lalu gitu ya, ya masih lebih teratur lah debat dengan Donditan. Ya karena Donditan ya minimal dia ada bawa data dalam debat, walaupun data-data yang dipakai itu bukanlah data-data yang primer juga gitu ya. Tapi ya jika dibandingkan dengan Kainama ini ya mohon maaf. Kainama ini lebih cocok debat dengan orang yang nggak sekolah sama sekali. Karena dia ngomong yang nggak sistematis, ditanya apa jawab apa, temanya apa dia bahas apa, sama seperti orang dungu lah, seperti orang keledai liar begitu teman-teman. Jadi ya udahlah, Kainama mending nggak usah debat lagi daripada nanti jadi bikin malu umat muslim. Ya kesimpulannya, suka atau nggak suka, umat muslim harus berani jujur dan mengakui bahwa dalam debat ini secara historikal ataupun secara data sejarah, Yesus ternyata benar-benar telah mengalami kematian dan kemudian dia mengalami kebangkitan. Jadi teori bahwa Yesus tidak pernah mati itu adalah teori kosong buatan ajaran dari abad ke-6 yang nggak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah. Sama seperti Kainama yang mengatakan bahwa dia nggak punya bukti. Ya jadi mari kita cerdas dan berakal gitu loh. Berhentilah percaya kepada ajaran-ajaran dongeng.
Mari percaya kepada kebenaran yang bisa dibuktikan dengan data sejarah, karena itu akan menentukan nasib kita nanti di akhirat, teman-teman. Jadi, kalau sudah ada yang benar-benar bisa dibuktikan dengan data sejarah, kenapa masih tinggal di dalam ajaran agama dongeng? Karena keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.